Mas Dede, karena saya kemarin ketika Cina akhirnya melakukan pembalasan dan kemudian White House mengatakan, "If you punch United States, President Trump will punch you back." Jadi kalau kamu menghantam Amerika, Presiden Trump akan menghantam balik. Jadi ini yang kemudian tidak ada yang mengira bahwa Cina akan melakukan perlawanan, tapi dilawan lagi oleh Amerika dengan 125% tarifnya. Apakah kemudian ini sesuatu yang di luar kalkulasi Trump atau ini sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam hitung-hitungan bluffingnya Trump? Tentu saya nggak bisa menjawab secara pasti ya, tetapi saya melihatnya secara ini perhitungan rasional ya. Bayangkan kalau kemudian Amerika menerapkan bea masuk 125%, itu produk dari Cina itu tidak akan ada yang beli di Amerika Serikat. Kalau kenaikannya 125, mudahnya dari harga 100 jadi naik jadi 225 misalnya begitu ya. Itu nggak ada yang bisa beli dengan itu. Dan implikasinya apa? Akan ada shortage di dalam stok di dalam 3 bulan. Kalau shortage itu terjadi, maka orang itu akan protes ya, akan minta. Saya kasih contoh deh sekarang ya, ini menarik ya. Karena perdebatannya sudah terjadi secara terbuka antara advisor dari Presiden Trump yang namanya Elon Musk dengan Peter Navarro. Ya, Peter Navarro menuduh Elon Musk itu punya conflict of interest. Karena apa? Kenaikan tarif ini mengganggu produksi Tesla. Jadi ini akan memunculkan berbagai dinamika politik yang muncul ya di Amerika Serikat. Saya tidak tahu apakah ini masuk di dalam bagian kalkulasi Trump atau tidak bahwa kemudian Cina melakukan retaliasi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah retaliasi ini berbahaya. Karena kalau kita lihat Rosi, sejarah itu mengajarkan bahwa yang namanya depresi besar di tahun 1930 itu terjadi karena semua negara melakukan retaliasi. Akibatnya global trade-nya turun. Kalau global trade-nya turun, ekspor semua negara anjlok, orang kehilangan pendapatan, terjadilah apa yang disebut oleh Keynes sebagai downward spiral. Ya, itu ditarik ke bawah, investasi turun, konsumsi turun, orang tidak punya harapan, karena tidak punya harapan dia tidak mau invest lagi. Itu yang menjelaskan mengenai Great Depression terjadi di tahun 30. Jadi sangat berbahaya. Bagusnya adalah sebagian besar negara ASEAN, saya baru kembali dari pertemuan ASEAN untuk Finance Minister Governors Central Bank Meeting kemarin ya. Kelihatannya mood di ASEAN adalah tidak melakukan retaliasi. Ya, Perdana Menteri Singapura juga langsung merespon cepat dan mengatakan tidak akan retaliasi.